Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irda, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Makassar. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi teks persuasif dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 7 Satap Liukang Tupak Biring, Kabupaten Pangkep. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kunci untuk kita menaklukan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, pada baiknya kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini bernilai ibadah dan mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Perhatian, duduk siap, beri salam. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi
Sarban Maulana. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, masih semangat ya, semangat semua dalam mengikuti pelajaran, apalagi bahasa Indonesia. Ya. Bahasa kesatuan kita semua, bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional. Semangat semua bernyanyi berarti semangatnya juga masih semangat deh, semangat semua. Pertemuan sebelumnya kita memasuki materi yaitu teks berita. Mungkin masih ada di antara kalian yang masih ingat apa itu teks berita, ya? Apa itu teks berita? Ada yang tahu? Oh iya, silahkan Andini. Kasih besar suaranya kan supaya teman-temannya dengar. Teks berita. Jadi itu pengertian dari teks berita materi kita yang sebelumnya ya. Terus selain pengertian dari teks berita, ada lagi yang namanya unsur-unsur teks berita. Ada yang tahu? Yaitu 5W, setelah, Iya. apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, itu termasuk unsur 5W 1A. Itu materi kita sebelumnya ya. Jadi unsur berita ada istilahnya SIMBA ya. 5W 1A. Apa, di mana, ya, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Jadi pertemuan kita sebelumnya sudah membahas masalah teks berita. Ya. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi yang berkaitan juga dengan teks, yaitu teks persuasif ya. Sedikit digambarkan mengenai teks persuasif, tapi sebentar untuk jelasnya ada di tayangan video sebentar ditayangkan ya. Teks persuasif, biasa dengar istilah itu persuasif. Pernah dengar istilah persuasif? Pernah? Pernah dengar istilah persuasif? Pernah? Ya. Jadi persuasif adalah jenis tes yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi dan membujuk pembaca agar mempercayai, menerima atau mengambil tindakan tertentu dengan pandangan atau pendapat yang disajikan dalam teks tersebut. Ya, itu pengertian dari teks persuasif. Pertemuan sebelumnya kan teks berita, sekarang kita ke teks persuasif. Adapun struktur teks persuasif sedikit ibu jelaskan ya gambarannya sebelum kita tayangkan video di sebentar. Struktur teks persuasif ada 4: pengenalan isu, ya perhatikan semua. Pengenalan isu, rangkaian argumen,
yang pertama? Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan, ajakan, ya ada di bukunya cuma penegasan dan kembali. Ya itu termasuk struktur teks persuasif. Jadi sebentar ada pertanyaan apa itu apa saja itu struktur teks persuasif dan bisa dijawab. Tadi itu pengenalan isu, ya pernyataan, penegasan kembali, rangkaian argumen, pernyataan, ajakan. Nah, itu termasuk struktur teks persuasif. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, perhatikan di atas. Jadi tadi ini sudah jelaskan pengertian dari teks persuasif, struktur teks persuasif dan yang lengkap, ya. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita di atas peserta didik mampu menemukan struktur teks dan unsur kebahasaan atau kalimat ajakan, kalimat pendapat, kalimat fakta, konjungsi kausalitas. Teks persuasif yang didengar dan dibaca dengan tepat. Yang kedua tujuan pembelajaran kita, yang kedua peserta didik mampu menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan atau kalimat ajakan, kalimat pendapat, kalimat fakta, konjungsi kausalitas, teks persuasif yang didengar dan dibaca dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu merancang teks persuasif dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan teks persuasif dengan baik dan benar. Tujuan yang keempat atau yang terakhir, peserta didik mampu menulis teks persuasif dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan teks. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Sebelum kita masuk ke sayangkan materi pembelajarannya, masih semangat semua ya? Masih. Pelajaran bahasa Indonesia harus semangat, ya? Harus semangat. Karena bukunya juga lebih semangat. Betul tidak? Betul. Betul apa betul? Betul. Sekarang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, jumpa lagi di kelas belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sesuai dengan kompetensi dasar Industri 14, yaitu penelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Ya, itu kompetensi dasar ya, kompetensi dasar. Jadi diperhatikan, disimak baik-baik penayangan video mengenai teks persuasif karena sebentar ada pertanyaannya, ada soal yang harus kalian jawab. Sebentar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menentukan struktur kebahasaan dan isi teks persuasi, dan juga siswa dapat mendata permasalahan aktual yang perlu diangkat untuk diberi masukan sebagai bahan penulis teks persuasi. Lalu, apa saja sih struktur dan kebahasaan pada teks persuasi? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Simak penjelasannya berikut ini. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, teks persuasi dapat diartikan sebagai suatu teks yang mengandung alasan-alasan, bukti, atau fakta yang mengandung unsur ajakan atau himbauan agar pembaca melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh penulis. Nah, Itu pengertian dari teks persuasif ya. sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Dadah!
pendapat yang disajikan dalam teks tersebut. Ya, dan itu bertujuan untuk meyakinkan atau mengajak atau mempengaruhi pendengar atau pembaca ya, yaitu atau membujuk, istilahnya kalimat membujuk, bujukan. Itu termasuk tes persuasif ya. Berarti kalian sudah paham semua. Tapi supaya lebih ini, Ibu di sini ada soal. Soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya, secara berkelompok. Cuman ada 3 nomor saja, 3 soal ya, dikerjakan secara berkelompok. Dikerjakan secara berkelompok nanti dari semua kan temannya ya, semua temannya. Perhatikan di atas, ya perhatikan di atas. Apa itu teks persuasif? Ya, nomor 2. Apa saja kan struktur dari teks persuasif? Tadi sudah dijelaskan toh? Sudah dijelaskan tadi sama Ibu. Apa saja kan kaidah kebahasaan? Sudah dimengerti semua? Sudah paham? Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Semangat! Semangat! Alhamdulillah. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti menyangka, guruku terima. Jadi bisa dipahami dari tayangan di atas ya, mengenai tes persuasif, ya mengenai tes persuasif dan struktur. Jadi sudah dipahami semua, bisa dikerja itu soalnya tugasnya bisa dikerja. Bisa dikerja mulai nomor 1 pengertian dari tes persuasif dan nomor 2 struktur tes persuasif ya. Apa itu tes persuasif? Apa saja struktur tes persuasif? Semua sudah Ibu ada penjelasannya. Ibu tadi juga struktur dari tes persuasif, pengertian dari tes persuasif dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap? Semua? Siap untuk perwakilan teman-temannya untuk naik di atas. Sudah ada yang siap? Sudah ada temannya untuk perwakilan temannya? Sudah ada? Dari kelompok 1 dulu atau kelompok mawar? Kelompok mawar silakan. Ya, 1 orang dulu naik. Silakan orang yang dulu. Ya, main ya. Ya. Pengertian teks persuasif adalah teks yang menyampaikan ajakan kepada pembacanya. Soal sebutkan struktur teks persuasif. Ya, jadi menurut pengertian kelompok mawar, teks persuasif adalah teks yang menyampaikan pendapat atau ajakan, menyampaikan ajakan kepada pembaca. Itu menurut kelompok 1, menurut kelompok 1 pengertian dari teks persuasif ya. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 sudah siap, kelompok 2
kelompok bawah itu kasih nilai baik. Tepuk tangan. Kelompok 2 atau kelompok melati sangat baik ya. Semangat. Lebih semangat lagi. Ibu akan tayangkan ice breaking ya. Kalian berdiri semua ya. Kita ikuti bersama. Kita ikuti sama-sama. Tangan ke atas, punggungnya melintang. Tangan ke samping, turunnya terbang. Tangan ke depan, tidak berenang. Kemudian rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Mulai melihat, tangan pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Kalau menjadi dua, dua jembatan wajah. Dua jari kanan, dua jari kiri. Kalau menjadi dua, dua kamera titik. Tiga jari kanan. Sekali lagi diputarkan atau sudah cukup? Sudah cukup? Jadi sudah siap lagi untuk ke tugas berikutnya ya. Tugas berikutnya yaitu LKPD ya. Di sini ada judul manfaat jalan kaki. Perhatikan semua. Yang ibu bagikan tadi LKPD-nya. Perhatikan di situ manfaat jalan kaki. Semua pertanyaan yang ada di lembar LKPD atau lembar LKPD ini ada semua jawabannya di dalam teks ya. Jadi dibaca baik-baik itu teks di atas manfaat jalan kaki. Sudah dimengerti semua? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, judulnya, judul teks apa judul? Ya, apa judul dari teks tersebut? Ya, kalau tanya ya silakan. Ya, silakan. Sudah. Ya, silakan kelompok bawah dulu, kita mau dengar kelompok bawah dulu. Bacakan satu orang. Manfaat jalan kaki. Kasih besar semua suaranya. Dengar tidak semua? Isu masih banyak yang Nah, itulah jawaban dari kelompok mawar. Beri tepuk tangan dulu untuk semangat. Kelompok melati atau kelompok dua. Teks manfaat jalan kaki. Pengenalan isu. Masih banyak yang berasumsi bahwa jalan kaki tidak bermanfaat, padahal olahraga yang ringan dan murah ini mengandung sejumlah manfaat baik bagi tubuh kita. Rangkaian argumen menurut Beri tepuk tangan untuk semangat.